Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari Kamis 16 Desember 2021. Mari kita kembali mempelajari firman Tuhan dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan mengikuti renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami sambut mentari pagi yang Tuhan sediakan untuk menyemangati kami dalam menjalani hidup hari ini, Tuhan. Dan biarlah kami diajarkan bagaimana cara kami mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam tata kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan dengan diri, hati kami, keluarga kami menyambut kedatangan Tuhan. Masa-masa Advent ini, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan hari ini di hari Kamis 16 Desember bertajuk Persiapkanlah Jalan Tuhan. Teks bacaan diambil dari Maleakhi 3 ayat 1. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan demikian. Lihat, aku mengutus utusan supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya Ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku, minggu Advent yang ketiga dan akan memasuki minggu Advent yang keempat yang terakhir, kita kembali diingatkan makna kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu di kandang domba di kota Bethlehem. Kita telah diselamatkan dan umat mensyukurinya atas kedatangan Yesus yang pertama kali yang kita rayakan pada setiap Natal di bulan Desember dari tahun ke tahun, sekaligus mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali yang tak seorang pun tahu entah kapan waktunya. Karena itu penekanan memperingati hari kelahirannya bulan ini dan menyongsong kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya. Janganlah semata-mata hanya larut dalam rutinitas kesemarakan seremonial dan lahiriah saja, tetapi hendaklah lebih mengutamakan bagaimana menghasilkan buah-buah spiritual dalam sukacita iman dengan menyikapi secara sungguh-sungguh melalui ketaatan dan kesetiaan serta kekudusan hidup hari lepas. Saudara-saudaraku, mempersiapkan jalan Tuhan berarti mempersiapkan hati dan pikiran kita ketika Tuhan akan masuk. Menyiapkan gereja dan jemaatnya ketika Tuhan akan datang, hadir bersama-sama kita. Allah yang kudus, dan karena itu jalan dan bait-Nya juga harus kudus. Nah, saudara-saudaraku, di hari Kamis ini renungan kita mengajak supaya umat kita semua, umat-Nya yang tak luput dari dosa dan kesalahan, baik itu pikiran, perbuatan, perkataan, mutlak harus mendengar seruan Yesus untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat, seperti dituliskan Matius 4 ayat 17. Pada kedatangan Sang Mesias kali kedua, Dia datang bukan lagi menyelamatkan kita,
tetapi sebagai hakim yang agung. Allah yang maha adil. Tidak ada lagi dispensasi kasih di sana. Masa pengampunan atas dosa-dosa manusia sudah lewat, sudah selesai. Semua umat manusia tanpa kecuali akan dihakimi di hadapan takhta Allah untuk mempertanggungjawabkan dan seluruh tindakan perbuatan selama hidup di dunia ini. Allah akan menguji kemurnian, kesucian hidup umat dengan api kudusnya. Hanya ada dua alternatif konsekuensinya, yaitu masuk ke surga yang merupakan pengharapan sejati Kristiani kita, atau masuk kepada hukuman kekal. Persoalannya hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Sederhana, sebagai umat Tuhan, kita dituntut hidup kudus, hidup setia, hidup taat, dan menyenangkan hati Tuhan, mendengar dan mengimplementasikan dalam kehidupan ini. Hidup yang berakar, hidup yang bertumbuh, dan hidup yang berbuah kepada Kristus Yesus adalah berkenan di hadapan Allah dengan menerima Yesus. Berarti kita mau diproses, digembleng, dibentuk, bersihkan, dikuduskan, dimurnikan, serta terus berpaut kepada Sang pohon kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Apakah baik atau buruk pun waktunya, senang atau susah, yang kita imani pasti akan indah pada waktunya, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Allah, yang pada gilirannya bersukacita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Namun saudara-saudara, untuk hidup bersih dan kudus bukanlah sesuatu yang mudah atau gampang. Amat banyak tantangan, hambatan. Sebab iblis, musuh bebuyutan kita, pastilah terus berusaha kuat agar kita menjadi lemah dan siap diterkam. Karena itu kita membutuhkan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Dengan saling dukung satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, menghibur bagi yang lemah dan berduka, mengunjungi mereka yang sakit, dan terus waspada serta berjaga-jaga agar kita tetap kuat membangun keteguhan dan kemurnian iman dari hidup kita, sehingga kita tak bercacat menjelang hari Kristus, seperti uraian Filipi 1, 9-11. Saudara-saudaraku, kedatangan Sang Mesias, Hakim Agung, bak pencuri malam. Mungkin malam ini, atau esok hari, atau waktu lain. Tetapi kita yang masih hidup, berarti kita punya kesempatan. Jangan sia-siakan, mumpung masih ada waktu. Seperti lirik lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan mencari Tuhan selagi Tuhan mau mendekat. Kesempatan untuk bertobat selagi Tuhan Maha Pengampun masih memegang janjinya memberi pengampunan atas dosa-dosa kita. Walaupun merahnya seperti kermiji, kiranya menjadi putih seperti kapas. Kesempatan untuk membuahkan hal-hal yang baik, jadi saluran berkat bagi sesama dan persembahan pada kerajaan Allah yang berkenan dan menyenangkan. Mari saudara-saudaraku, momentum Advent ini
menjadi pembaharuan tekad dalam memproses kemurnian iman dengan sungguh-sungguh menerima Yesus Sang Juru Selamat, agar hidup kita penuh kekudusan dan sukacita. Ini adalah pilihan hidup kita sekarang. Mau tidak mau, yang tentu dengan segala konsekuensi masing-masing pilihan. Tetap setia mengikut Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Mau belajar mempersiapkan waktu kami, hidup kami untuk melayani Tuhan dalam setiap profesi kehidupan kami, dalam setiap pembelajaran anak-anak kami, dan dalam setiap kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.